Balik lagi di Sambar saling bertumbuh. Oke. Hari ini kita mau bahas arousal gitu. Pernah nggak sih mau papa kayak gitu ketika anaknya lagi belajar kayak gitu, terus anaknya suka kabur-kaburan atau misalkan kayak lagi ngerjain PR kayak gitu, anaknya suka distraksi. Tahu nggak itu sebenarnya itu karena arousal anak yang nggak stabil gitu, nggak berada di fase optimal, atau bahasa lainnya tingkat kewaspadaan kayak gitu bahasa umumnya kayak gitu. Gimana ya Om ya, arousal itu gimana Om ya? Nah, arousal itu tuh sebenarnya lebih ke apa ya, respon anak terhadap menerima rangsangan dari lingkungannya gitu. Jadi kan macam-macam nih, misalkan ya anak mendapatkan hal yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Nah, hal itu nanti itu akan mempengaruhi arousal tadi sih yang dibilang lebih ke bentuk kewaspadaan gitu. Nah, nantinya arousal itu tuh punya dibagi lagi jadi 3 jenis. Jadi ada yang high itu berarti yang cenderung lebih ke marah, terus bisa juga ke nangis, yang sedih. Jadi lebih ke sisi emosional anak itu saat mendapatkan rangsangan tertentu gitu saat bermain. Terus tadi yang Om Afi bilang juga udah dibilang ya, ada optimal. Nah, optimal di mana anak itu udah bisa mengondisikan dirinya dengan lingkungan gitu. Jadi ketika dapat rangsangan entah berupa bentuk suara, visual, dia itu udah punya kemampuan untuk kontrol terhadap apa yang dia terima gitu. Jadi akhirnya enggak yang berlebihan, enggak juga yang jadinya tuh cuek gitu. Nah, lagi nih yang paling bawah. Nah, itu namanya low arousal. Nah, low arousal ini tuh dimana ketika anak itu cuek terhadap apa yang ada di sekitarnya gitu, entah berupa suara, misalkan ada orang lagi main nih. Biasanya kita umumnya mungkin akan lebih itu ya, lebih aware gitu ketika ada suara, kita kan merespon dengan menengok atau istilahnya menoleh gitu. Nah, kalau misalkan anak yang biasa di kondisi low arousal itu, ya dia akan lebih cuek dan menafikan hal tersebut gitu. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi dari beberapa faktor juga. Misalkan anak tuh lagi ngedapetin hal yang mungkin membuat dia terfokus, terpusat gitu, atau di kondisi yang dia memang udah benar-benar capek, atau ya banyak lah intinya yang bisa mempengaruhi gitu. Dan pastinya nantinya akan berpengaruh kepada arousal gitu sih Om Afi. Oke. Ya aku mau nambahin aja sih. Jadi memang arousal itu ibarat kayak volume kayak gitu. Dia ada volume yang tinggi, anak yang respon dengan energi yang tinggi juga, bermain yang heboh-heboh sekali, larian-larian dengan sangat kencang seperti itu. Tapi kalau di optimal atau di volume yang tengah nih, nah ini yang paling sering digunakan ketika sedang belajar kayak gitu. Nah itu dia akan terlihat mendengarkan, dia akan terlihat lebih merespon dan terlihat lebih tenang seperti itu. Nah ini emang paling bagus untuk ketika lagi mempelajari sesuatu kayak gitu. Nah ada tadi yang disebutin juga low arousal. Nah itu di kondisi anak kayak tadi terlihat lemah, terlihat lemas seperti itu, dan sulit merespon juga kayak gitu. High arousal juga sama juga, kadang dia sulit merespon juga kayak gitu. Jadi makanya memang kalau untuk kayak pembelajaran itu emang sebaiknya di fase optimal kayak gitu. Dan gimana sih caranya nih untuk menaikkan dan menurunkan fase arousal ini kayak gitu. Jadi memang untuk menaikkan atau menurunkan atau mengoptimalkan fase arousal ini itu dipengaruhi oleh berbagai macam kayak gitu. Bisa fisiologis, neurologis, jadi bentuknya bisa dari makanan, dari segi emosi, tapi utamanya dari stimulus sensorik seperti itu. Jadi biasanya tuh setiap anak punya preferensinya sendiri-sendiri kayak gitu. Ada preferensi anak, misalkan dia dikasih keseimbangan sedikit, itu udah membuat dia menjadi high arousal atau volume yang terlalu penuh itu tadi, energi yang terlalu banyak. Ada juga yang dikasih dikasih visual yang rendah, itu membuat dia menjadi low arousal atau tadi dia di posisi yang lemah, energi yang rendah seperti itu. Nah kalau untuk kita bikin jadi optimal, maka kita harus membuat sampai dia itu di fase cukup lah kayak gitu, di fase yang optimal. Bisa optimal. Jadi bisa juga dengan berbagai preferensi tadi, mungkin anak ini suka dengan naik ayunan atau anak suka trampolin, tapi kita bikin stimulasinya atau rangsangannya itu cukup gitu. Kita
gimana nih caranya untuk supaya kita atur supaya anak ini merasa cukup gitu dengan uh, arousal segitu gitu. Ya, kita ngeliat tanda-tandanya. Balik lagi itu tadi, kalau misalkan kayak anak nih, misalkan anaknya kan low arousal ya. Nah itu kita 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 udah identifikasi nih bahwa anak ini preferensinya ini nih untuk biar dia jadi on kayak gitu. Nanti kita stimulasi, mungkin kita kelitikin, kita pijit-pijit seperti itu. Nah itu dia akan naik tuh ke fase optimal. Nah fase optimal ini bagus juga untuk apa namanya, untuk pembelajaran seperti itu kayak gitu. Dan tapi bukan berarti kita harus menghindari high arousal dan low arousal kayak gitu, karena masing-masing dari arousal ini punya fungsinya masing-masing kayak gitu. Jadi high arousal dan low arousal itu bukan suatu hal yang harus dihindari kayak gitu, tapi memang porsinya harus tepat dan sesuai dengan situasi dan aktivitas yang ada seperti itu. Jadi kayak tadi kan, kayak misalkan kayak optimal itu fungsinya untuk bagus untuk di situasi yang memang membutuhkan kedalaman dalam berpikir kayak gitu. Kayak misalnya ya kayak lagi belajar, atau kayak ya mendengarkan kayak gitu, atau ya menulis tapi yang nggak ada waktu yang mengejar-ngejar dia kayak gitu. Nah kalau high arousal itu di situasi yang bagus untuk yang membutuhkan apa namanya, kecepatan dan ketepatan yang nggak terlalu mendalam. Contoh kayak misalkan menyeberang jalan kayak gitu. Ketika menyeberang jalan kan dia butuh untuk tingkat arousal itu menjadi high kayak gitu. Karena kalau misalkan tingkat arousal nggak jadi high, dia misalkan di optimal kayak gitu, dia kan kelamaan mikir di jalan, kan ketabrak di jalan kayak gitu. Terlalu berpikir terlalu lama kayak gitu. Sedangkan semua berjalan dengan cepat mobil itu. Nah itu contoh gambaran kasarnya seperti itu. Jadi terus juga salah satu contohnya juga kayak apa, misalkan main-main bola kayak gitu. Itu kan butuh juga tuh apa namanya, arousal yang cepat juga supaya biar dia bisa mendapatkan bola dan dia harus menendang dengan tepat gitu. Tapi dia nggak perlu untuk berpikir terlalu dalam seperti itu. Nah kalau misalkan low arousal itu digunakan untuk biasanya seringkali di situasi-situasi yang rileks kayak gitu. Seperti kayak mungkin mendengarkan atau misalkan menunggu sesuatu seperti itu. Nah di low arousal ini anak tuh bisa nge-recharge juga tuh energinya kayak gitu. Nah apa namanya, jadi memang bukan suatu hal yang harus dihindari gitu si high dan si low arousal ini kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kayak ulangan kayak gitu, ulangan-ulangan itu kan dia harus yang ini kan, harus yang cepet-cepetan kayak gitu. Kalau enggak waktunya akan habis kayak gitu. Tapi ya bisa disesuaikan juga lah gitu, maksudnya ya memang kalau misalkan waktunya masih banyak bisa dioptimal, tapi kalau waktunya tinggal sedikit ya harus dinaikin kan supaya biar cepet gitu ngerjainnya, selesainya kayak gitu. Dan memang itu tadi kan memang harus disesuaikan juga situasi seperti apa, balik lagi kayak gitu. Dan kayak misalkan untuk anak biar dia bisa tidur, itu kan harus di posisi yang apa namanya, di low arousal kayak gitu. Nah seperti itu. Dan istilahnya di apa namanya, gimana sih cara kontrolnya gitu kan ya, itu tadi balik lagi. Jadi kalau misalkan anak itu berada di low arousal yang tidak semestinya kayak gitu, kita bisa naikin tadi dengan preferensi dia apa, kita coba naikin kayak gitu, kita hebohin supaya di optimal. Nah kalau di high arousal itu pun kalau dari aku sih ya tadi balik lagi, bukan satu hal yang harus dihindari, tapi memang ada batasannya kayak gitu. Jadi high arousal itu juga terbagi tuh, ada high arousal yang bikin dia happy, ada high arousal yang bikin dia stres kayak gitu. Kalau high arousal yang bikin dia stres, ya tadi ketika dikasih tantangan, kita paksa kayak gitu, terus dia menolak, nah itu masuknya ke high arousal stress. High arousal stress ini sebaiknya tidak digunakan sebaiknya kayak gitu. Tapi kalaupun ada pun dibikin seminim mungkin kayak gitu. Apa namanya, karena istilahnya
itu tadi kan sebenarnya anak yang membutuhkan pemahaman aja gitu. Jadi jangan sampai anak itu menjadi stres, karena stres itu sebenarnya satu hal yang gak bagus juga ketika dia terlalu banyak, terlalu sering seperti itu, karena akan membuat, kalau terlalu berlebihan akan membuat anak tuh menjadi melabel sesuatu tuh menjadi negatif. Nah, kalau high arousal yang positif, high arousal yang bikin senang, justru itu bagus tuh untuk anak, untuk ngembangin sensoriknya juga bagus tuh gitu. Makanya dariku sih, aku sering kali untuk membuat anak itu menjadi high arousal yang senang kayak gitu. Kita bikin dia ketawa, kita bercandain, kita kritikin, kita kasih ayunan yang bikin dia happy. Nah, karena dengan kita bikin dia high arousal yang happy, itu membuat tingkat kesadarannya itu menjadi lebih jelas gitu. Terutama bagusnya untuk anak-anak yang di fase yang modulasi atau anak-anak yang masih mengenal tentang sensorik. Nah, itu bagus untuk biar dia jadi lebih cepat sadar kayak gitu. Dan makanya kenapa banyak anak-anak aku yang istilahnya dia bisa ingat sama aku kayak gitu. Karena memang aku sering masukin dia di fase high arousal yang happy itu, karena di fase itu dia jadi sadar sama kita, dan ketika dia sadar terus pengalamannya positif, makanya itu dia kenapa kadang banyak yang ingat dengan aku kayak gitu, karena tadi aku coba buat dia jadi high arousal yang happy, pengalamannya bagus, dan saat itu juga dia sadar kayak gitu. Dan kemungkinan juga kenapa istilahnya dia bisa ingat aku banget kayak gitu, karena kemungkinan di dia jarang nih masuk di fase itu, di fase yang dia tuh sadar seperti itu. Nah, ketika dia sadar, itu ilmunya masuk gitu. Jadi BTW ketika misalkan anak itu terlalu high arousal atau terlalu low arousal, itu anak jadi nggak sadar dan nggak inget dan nggak masuk tuh ilmunya kayak gitu. Nah, jadi saya bikin itu, nah itu anak-anak jadinya sadar dan berkesan banget sama kita kayak gitu. Nah, tapi high arousal yang happy ini juga ada batasnya juga kayak gitu. Batasnya adalah jangan sampai dia overstimulasi kayak gitu. Jadi kita bikin dia ketawa, tapi jangan sampai dia overstimulasi yang tandanya itu biasanya anak tuh ekspresi langsung datar kayak gitu, langsung flat. Nah, itu dia udah masuk ke overstimulasi seperti itu. Terus juga kayak misalkan kayak anak-anak itu seneng berlarian bareng-bareng sama teman-temannya, kadang suka kayak gitu kan. Nah, kalau dari aku sih, aku lebih suka untuk kita biarin aja dia bermain dengan high seperti itu. Tapi balik lagi kita cek dulu apakah dia overstimulasi atau tidak, dan apakah itu membahayakan keselamatannya atau tidak kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang terjadi salah satu dari itu, baru biasanya aku akan suruh pelan kayak gitu, karena itu membahayakan keselamatannya dia. Kayak misalkan lari-lari di atas ayunan, di atas perosotan yang kayak gitu-gitu, lompat-lompat di atas, itu membahayakan. Itu biasanya lebih baik aku aku kurangin tuh, aku suruh dia untuk lebih calm kayak gitu. Nah, apa sih gitu efeknya kalau misalkan dia itu terlalu overstimulasi gitu kan ya, dan dia misalkan terlalu high banget ataupun high stress kayak gitu. Nah, itu akan membuat si anak itu jadi stres atau kewalahan kayak gitu. Dia kalau misalkan dia itu high arousalnya stres, tadi dia udah kewalahan, tambah dia mengasosiasikan sesuatu menjadi negatif, dan itu menjadi lebih frustasi, menjadi stres bagi dia kayak gitu. Nah, kalau untuk overstimulasi yang karena dia happy, itu juga nggak bagus juga, karena itu bikin anak nggak jadi anak tuh kewalahan juga, dia anak nggak bisa mengkontrol situasinya, jadi dia sama-sama bikin hilang juga, jadi dia bikin dia nggak sadar juga seperti itu kayak gitu. Ya paling kayak gitu sih. Kalau dari aku, dari yang orang awam, dari misalkan masalah okupasi terapi ini,
kayak penasaran. Jadi kayak seandainya aku maksudnya untuk melihat tingkat kesadaran anak untuk melihat arousal itu, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika pertama kali bertemu sama anak untuk menentukan ini terlalu tinggi kah atau terlalu rendah kah atau yang belum optimal kah kayak gitu. Biasanya pendekatan yang baik itu untuk bisa menentukan hal-hal tersebut. Maksudnya biar kita bedah satu persatu kan, soalnya aku ngeliat kayak soalnya memang kompleks banget, luas dan sederhananya ketika kita pertama kali bertemu dengan anak atau misalkan orang tua bertemu dengan orang tua yang mau benar-benar serius untuk melakukan pendekatan sama anak, kira-kira seperti apa gitu. Jadi itu dari Lutfi dulu. Iya, udah banyak kan ngomongnya. Gak apa-apa, ilmu itu daging loh. Itu kompleks, Daging. bener. Sebenarnya udah kegali tuh ya. Maksudnya tadi yang dariku juga sebenarnya udah dilengkapi banget tuh, udah kompleks lah itu ilmunya. Jadi sebenarnya sih paling pertama yang harus kita lihat itu ya dari cara kita dulu nih. Kita lihat dari ketika pertama ketemu kita, gimana tuh respon anak. Misalkan kita panggil, kita sapa, misalkan terus ngeliat dari sapaannya, responnya, misalkan contoh dia nggak cuek nih, misalkan nggak ngerespon, berarti kan ada tanda-tanda nih, misalkan ada kemungkinan di low atau kemungkinan memang dia lagi di high tadi tuh, lagi bener-bener nggak waspada sama lingkungan sekitar kan. Jadi kalau misalkan dari awal disapa udah nyaut, nah udah coba kita lihat nih di dalam, misalkan main, coba kita kasih dulu mau main apa, misalkan dia mau main apa nih, main contohnya main puzzle lah, misalkan dia main puzzle ternyata bakal tertarikan nih. Kayak tadi yang dijelasin sebenarnya main puzzle, misalkan pertengahan main tuh makin lama kok jadi makin kayak apa ya, makin heboh, makin happy gitu, makin yang bener-bener apa istilahnya makin memacu lah gitu dari segi ya tadi arousal tadi gitu, jadi makin hilang gitu. Misalkan kalau dinyapa udah mulai nggak nengok gitu ya, terus jadi makin terfokus gitu sama permainannya, tapi jadi yang happy banget tuh, yang meledak-meledak gitu. Itu berarti dia ada apa istilahnya ada ketertarikan tuh, masuk ke high arousal, berarti di area sensorik visual misalnya seperti itu. Nah makanya tadi kan disebutin juga tuh kalau misalkan kita mau ngelihat anak ini punya level arousal di mana, sebenarnya mau diukur dari mana tuh bergantung dari apa yang kita mainkan, karena ada beberapa anak mungkin yang punya kemampuan kewaspadaan diri baik di arousal A, B, C, dan D gitu ya. Terkadang ada juga yang enggak. Nah makanya memang enggak selalunya muncul gitu. Nah biasanya memang pendekatannya memang harus lebih yang coba buat lebih ngasih intonasi suara yang stabil, karena kan itu yang akan terus kita kasihkan instruksi mau main apa gitu loh, dari segi komunikasi kan. Terus juga permainan juga dilihat, ya nggak apa-apa dieksplorasi aja tuh, kayak main apa dulu, main puzzle. Kalau misalkan main puzzle ternyata bikin dia jadi on, terus dia kita panggil makin cakep, misalkan nyaut nih, mau apa, mau puzzle ini, misalkan coba ambil dong puzzle gajah, terus diambil gajah, berarti kan memang ya kewaspadaan diri akan hal itu bagus gitu loh. Cuman yang jadi problem itu ketika nantinya saat permainan itu ya tadi muncul tuh ya reaksi-reaksi yang berlebihan, entah dia ketawa yang bener-bener happy, terus jadi yang hilang, gerakannya jadi cepet. Nah itu berarti udah mulai ada tuh indikasi udah mulai naik ke high. Nah makanya tadi kan sebenarnya keterkaitannya jelas gitu. Semuanya itu sebenarnya kayak bisa berubah kapan aja gitu, bergantung pada permainannya. Misalkan contoh ya tadi Mafi udah jelasin kan, sebenarnya kalau anak-anak terlalu berlebihan di posisi high pasti dia akan kewalahan juga, dia akan mundur lagi tuh kalau arousal gitu, dan pasti akan jadi lebih cuek kan, akan lebih ya butuh waktu atau fase dimana dia untuk relax gitu. Jadi kita lebih bisa ngasih dia permainan mungkin yang lebih santai, yang lebih bikin dia tuh nyaman gitu kan, atau yang tidak membutuhkan banyak kemampuan berpikir, yang dengan gampang dia bisa main gitu. Jadi istilahnya untuk bermain itu kita memang harus benar-benar peka banget ngelihat respon. Makanya kalau arousal itu berkaitan dengan penerimaan gitu. Kalau misalkan dia mendapatkan apa, tingkat kewaspadaan itu bagaimana? Senang kah? Panik kah? Marah kah? Atau happy kah? Atau jadi cuek? Nah itu tuh yang nantinya harus benar-benar dilihat. Intinya semuanya itu pasti bisa dilihat dari gimana cara kita bermain dulu. Ya kan ya tadi ya. Terkadang makanya kalau kita nih terapis, akan terapis yang happy, yang heboh banget nih suaranya, yang lumayan besar gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu anak tuh biasanya lebih yang melengking kayak hai, halo gitu kan. Nah misalnya dari awal tuh udah kelihatan langsung panik itu kuping, oh berarti dia langsung high nih, berarti secara arousal dia nggak bisa dikasih respon suara yang terlalu besar atau terlalu heboh nih. Terus kalau misalkan lagi main di ruangan, main sama anak 2-3 anak kayak tadi, misalkan lagi lari-larian, kok anakku nggak mau main, justru malah takut gitu buat bergerak, berarti dia belum bisa tuh secara sensorik keseimbangannya dan proprionya tuh
nyaman gitu nerima pergerakan yang cepat. Dari segi visualnya juga ya sama gitu. Jadi intinya sih banyak banget gitu untuk kita gali lagi. Tapi yang paling utama kalau ditanya apa yang dilihat ya tadi sih, dari gimana nerima instruksi kita, terus gimana dari menerima permainan kita gitu. Dari permainan yang gampang itu bagaimana responnya. Misalkan dari segi visualnya happy nggak atau jadi cuek nggak gitu. Ya kan istilahnya preferensi itu susah gitu buat kita bedah kalau misalkan baru pertama kali ketemu gitu. Makanya pasti akan trial dan error dulu gitu. Jadi itu sering terjadi gitu. Kadang kalau pertama-tama anak-anak kan nangis banget ya. Atau karena apa nih kita? Ya kita dia mungkin karena kita terlalu heboh, terlalu over lah gitu untuk ngasih stimulasi ke anak. Nah makanya biasanya setelah pertama kali udah ngeliat nih, udah tahu oh ini loh nih yang bisa digali, atau yang ini yang menjadi permasalahannya, baru tuh nextnya baru kita bisa coba buat tuh tahapannya apa yang harus kita kasih gitu. Jadi istilahnya kadang kan juga ada nih kita dapetin kayak apa sih, report observasi itu ya kan ada gambarannya tuh secara umum. Cuma terkadang kan ada beberapa hal yang kayaknya tuh nggak kita tahu juga, terus pas kita lihat realitanya ada yang berbeda. Nah itu tuh yang kita jadiin observasi dari sendiri gitu. Nah makanya kalau gue sendiri biasanya kalau di hari pertama ketemu tuh biasanya aku lebih leluasain dia buat explore, biarin, maksudnya biar kita lebih tahu gitu nanti apa sih yang dia sebenarnya nyaman, mana yang enggak gitu. Jadi akhirnya kita nggak salah langkah di pertemuan selanjutnya begitu. Kalau aku nangkepnya jadi makin apa jelasnya kayak Rasul itu jangan-jangan, maksudnya pemahamanku adalah bagian dari konsentrasi belajar. Jadi kayak ada anak yang kalau misalkan belajar itu harus tenang, nggak boleh ada suara apapun ketika belajar misalnya. Ada anak yang belajar tuh malah dengerin musik baru dia bisa fokus dan konsentrasi untuk mengerjakan tugas. Jadi kurang lebihnya ke arah situ atau kayak gimana maksudnya? Jadi balik lagi sih lebih ke tingkat kewaspadaannya dia sih kayak gitu. Jadi maksudnya kadang ada preferensi hal yang membuat energi dia menjadi tinggi, ada preferensi yang membuat energi dia menjadi rendah kayak gitu. Dan kalau untuk yang tadi ada yang apa jadi lebih on kayak gitu dengar suara yang lebih tinggi, ada yang lebih tenang. Kemungkinan dia preferensi pendengarannya itu apa ketika dia dengar lagu untuk anak yang tenang tadi ya, suka yang ketenangan. Ketika ada keramaian itu membuat dia jadi high arousal kayak gitu. Nah jadinya memang optimal dia preferensi dia di pendengaran yang tenang kayak gitu. Nah mungkin si apa yang tadi yang suka dengar suara yang heboh kayak gitu, ya mungkin preferensi dia ya di pendengarannya seperti itu kayak gitu untuk di fase yang optimal kayak gitu. Oke, dan itu memang nggak masalah, setiap orang punya preferensi dan keunikan masing-masing kayak gitu ya. Oke gitu. Mungkin jelas sih. Yang jadi tantangan mungkin kan kadang-kadang ketika misalkan ngajarin anak kayak gitu terus anak saya kalau dipelanin malah nggak ngerjain tugas, terus jadinya akhirnya ditinggiin suaranya, kerjain ini nulis segala macamnya kayak gitu, tapi pas ditinggiin malah bingung juga karena malah jadi ketakutan, malah jadi ngerjain tugasnya malah jadi ya karena keterpaksaan kayak gitu. Sedangkan kalau di suaranya agak pelan malah nggak ngerjain tugasnya. Itu kayak gimana kalau pertimbangannya kayak gitu? Ada kasus seperti itu? Mau jawab? Boleh. Itu sebenarnya kita memang harus benar-benar tahu tuh detailnya. Makanya kan tadi aku bilang biasanya memang susah banget buat kita tahu gitu di awal-awal tuh preferensi anak tuh basicnya kemana kan. Sebenarnya tadi mau ngejawab yang tadi Om Rio dulu ya. Sebenarnya intinya masuk ke situ, ke konsentrasi. Karena memang endingnya tuh yang diharapkan dari Rosal itu memang ke optimal itu. Optimal itu kan otomatis kan ranahnya lebih konsentrasi, lebih fokus gitu, lebih engage lah terhadap apa yang lagi dilakukan gitu kan. Jadi akhirnya ketika melakukan itu tuh dia akan lebih bisa attach gitu sampai selesai atau sampai setidaknya tuh bisa mengerjakan dalam rentang waktu tertentu gitu ya. Nah kalau ke yang kedua tadi, pertama kita harus lihat dulu nih tadi preferensi itu kan macam-macam. Anak-anak pasti punya kesukaan di A, B, C, dan D gitu. Nah kalau misalkan ternyata udah tahu nih kita anak itu nggak bisa nih dia pakai suara yang terlalu heboh. Terus biasanya kita bisa variasiin, misalkan kayak main sama anaknya. Yuk kita sambil ya biar nanti dia dapat juga stimulasinya apa ya istilahnya nggak didapetin dari kita juga, dari dia juga. Kalau kita selingin kita kasih main dulu karena kan sensor itu banyak terkadang ya kan. Kadang ada yang mungkin dia butuh gerak gitu loh. Mungkin kita bisa coba yuk kita main games dulu. Misalkan ya banyak kan caranya kayak
ya joget-joget kah, atau misalkan ya stretching atau apa. Jadi biar kesiapan tubuhnya dia itu udah lebih enak, barulah kita coba gitu. Beri sedikit-sedikit tuh rangsangannya. Makanya rangsang suara itu memang susah banget buat di-identify ambang batas sampai mana. Cuman setidaknya yang paling penting itu memang untuk memunculkan itu kan dari berbagai macam sensorik, bisa dari visualnya juga kan, dari secara eye contact kita ke anak, terus juga baru tambahin rangsang suara. Atau tadi misalkan dengan ya pemberian aktivitas gerak terlebih dahulu gitu. Atau yang ngelibatin permainan yang bikin dia on, misalkan dia butuh visual, ya kita tambahin pemberian gambaran visual. Jadi biar dia bisa lebih dapat tuh secara frekuensi sensorik dan juga dari target tujuan kurikulum yang mau kita kejar gitu sih. Jadi biasanya memang harus benar-benar kita sesuaikan dulu gitu. Nah, kecuali situasinya kan pasti susah nih, di situasinya kalau misalkan di kelas yang ramai, di sekolah yang emang anak-anaknya banyak. Nah, biasanya kan ya secara gampangnya kan ya biasanya guru-guru ngelakuin hal seperti itu kan, kayak sebelum belajar kita main games dulu yuk, kita nyanyi, kita apa gitu. Jadi biar anak tuh setidaknya dapetin pemanasan gitu. Sebelum akhirnya dia masuk ke pembelajaran yang utama gitu. Itu sih kalau menurutku. Ya, mungkin kebayang sih maksudnya soal kayak kewaspadaan dan segala macam. Jadi kayak teringat juga dibilang tadi kan soal bermacam sensori atau panca indera. Kayak kalau aku pribadi kayak kadang kalau misalkan berdiri terus misalkan di upacara, kemudian aku berdiri lama dan aku nggak bisa konsentrasi, ya biasanya aku langsung secara otomatis atau nggak sengaja juga pasti aku goyang-goyang kaki. Maksudnya kayak itu ngebantu aku secara nggak langsung kayak biar bisa fokus. Atau kayak misalkan aku lagi duduk diam terus kalau aku nggak melakukan apa-apa tuh aku kan bawaannya tidur. Jadi kayak aku perlu melakukan sesuatu hal yang lain, entah kayak menggambar atau misalkan aku kayak makan batu es kayak gitu, dimana membuat aku jadi lebih waspada, lebih konsentrasi untuk aku nggak akhirnya ngantuk kayak gitu. Dan berarti hal yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya secara langsung yang orang dewasa pun lakuin dan alami kayak gitu, dan yang jadi tantangannya tinggal dikembangkan ke anak sendiri ya. Nah itu yang tadi yang Om bilang kan sebenarnya frekuensinya jelas tuh, berarti dari gerak-gerak kaki, gigit-gigit kan berarti frekuensi sensoriknya kegerakan kan. Hal-hal itu tuh yang kadang tuh kita nggak sadari. Memang ya sebenarnya ini udah kita bahas banget dari awal yang permasalahan energi yang di episode 2 kita pernah bilang tuh energi sensorik. Nah itu sih preferensi sensorik itu juga bergantung sama tingkat energinya dia, terus dari segi mana anak itu punya ketertarikan pada hal apa. Visual kan juga macam-macam, suka gambarnya kah, suka gerakannya, suka warna kah, atau suka bagian apa gitu. Nah itu kan nantinya bisa dibedah lagi tuh lebih dalam. Nah tapi memang yang pada akhirnya sensorik arousal itu nggak akan jadi masalah selama memang si anak tersebut atau kita gitu punya strategi regulasi yang baik, strategi istilahnya pengaturan tubuh kita tuh untuk mengembalikan rasa kita ke optimal. Tadi ya misalkan gerak-gerakin kaki, kita makan, kita gigit batu es, kita stretching kah, biasanya kita juga sering kan tuh kalau misalkan lagi belajar kita pusing, biasanya misalkan kayak ngelihat aduh pusing banget nih, banyak banget tulisannya nih, lama-lama kita ketok-ketok pulpen, kita gigit-gigit pulpen, kita putar-putar pulpen, kita ketok-ketok meja. Ya tadi Om Rio gambar-gambar kayak gitu. Ya, istilahnya preferensi dia untuk mengatur kembali arousal itu kembali ke level yang optimal gitu, supaya dia tetap fokus gitu pada situasi yang sedang dia lakukan gitu. Nah tapi semuanya pada akhirnya memang terjadi secara naluriah. Nah yang jadi problem itu ketika terjadi dan dihadapkan pada anak-anak yang mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda gitu loh. Ya contoh dengan anak-anak yang ASD ya, autisme, atau misalkan dengan anak ADHD gitu, ada anak Down syndrome segala macam, itu kan memang enggak secara intern dia memiliki kewaspadaan seperti kita gitu ya, karena memang ya tadi aku bilang cara bermainnya pun pasti udah akan berbeda. Jadi ketika kita masukin lagi ke sisi terapinya, memang pada akhirnya sensori integrasi terapi kita itu memang menargetkan mana anak tuh bisa menguasai sensorik, menguasai istilahnya lebih bisa mengondisikan dirinya terhadap rangsang sensorik yang diterima, yang nantinya tuh akan naik tuh, kan ada 3 level, modulasi, diskriminasi, sama praksis ya. Praksis itu kan level yang tertinggi, nah dimana dia tuh udah mulai sadar gitu gimana caranya dia
ya tadi mengatur, terus juga meregulasi, terus juga gimana caranya supaya dia bisa tetap pada level optimal gitu. Yang akhirnya level optimalnya ini akan berpengaruh banyak gitu ke berbagai macam aktivitas yang dimana nantinya dia akan lebih gampang ya tadi merasa pembelajaran, dia akan bisa lebih mengikuti pembelajaran dengan hikmat ya mungkin ya dengan dengan eh, mengkontrol dirinya tuh sesuai dengan situasi. Jadi di mana saatnya menggunakan high itu saat apa, low saat apa, optimal itu saat apa. Begitu Om. Paling sih kadang yang tantangan yang suka muncul pada anak itu adalah ketika anak memiliki arousal yang fluktuatif gitu. Jadi kayak anak tiba high, tiba low, tiba high, tiba low. Nah itu fluktuatif sekali dan memang sangat tidak efisien gitu untuk aktivitas kayak gitu. Jadi memang cara supaya biar anak itu nggak fluktuatif ya balik lagi kita penuhin preferensinya dengan tepat kayak gitu. Jadi ya kayak misalkan tadi ya salah satu hal high arousal yang happy itu juga mempercepat kematangan si sensorik gitu. Jadi supaya biar anak itu ketika melihat suatu preferensi itu nggak menjadi yang wah apa nih tinggi kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika anak itu misalkan happy banget terhadap sesuatu karena memang dia ada preferensi yang kuat di situ kayak gitu. Jadi kita matengin di situ, kita cukupkan preferensinya dengan kasih tugas-tugas yang baik kayak gitu. Nah nanti harapannya ketika dilihat itu dia nggak se-happy yang kayak biasanya, nggak yang se-high kayak biasanya, atau mungkin dia udah bosen jadi dia mengabaikan itu kayak gitu. Nah itu yang membuat menjadi terjadinya proses-proses kestabilan arousal kayak tadi ya kan, misalkan lagi kerjain PR tapi terdapat distraksi, mungkin mainan apa, mungkin kayak mainan donat kayak gitu lagi ngerjain atau lari ke donat kayak gitu. Nah itu karena emang dia ada preferensi visual ke situ. Jadi makanya kenapa dia terdistraksi itu. Jadi kita perlu matangin tuh ke visual di situ. Ya mungkin kita kasih variasi permainan, mungkin dikasih sabun-sabunan atau mungkin disuruh ngambil di mana. Yang penting itu divariasikan gitu, nggak yang main apa dimasuk-masukin doang si donat-donatnya itu kayak gitu. Oke. Kalau dari aku tadi yang maksudnya jadi kayak kalau kasus yang donat itu maksudnya anak lagi ngerjain tugas satu misalkan terus dia ngeliat donat dia malah donatnya maksud donat mainan donat. Jadi awalnya anaknya lagi ngerjain misalnya puzzle atau terus tiba-tiba teralihkan mainan donat kayak gitu ya maksudnya. Oh, dan itu sebenarnya bukan karena anaknya yang memang susah dibilangin berarti ya, maksudnya emang karena dia ada masalah tadi ya sensori arousal kayak gitu ya. Iya, jadi si anak ini tuh dia tadi ada preferensi di situ, dia mainin tuh donatnya, dan biasanya ketika si anak ini happy banget, yaitu dia bisa masuk ke fase yang high atau fase yang low ketika dia masih tenggelam sama preferensi itu. Makanya kenapa seringkali ketika dipanggil itu dia nggak nengok kayak gitu, karena sebenarnya dia lagi tenggelam tuh dalam preferensi visual itu. Makanya kita harus mematangkan si preferensi visual ini. Jadi hati-hati ya buat moms and papa kayak gitu, bahwa sebenarnya bisa jadi dia itu bukan nggak mau denger gitu, bukan nggak mau dengerin papa dan mama gitu, bukannya dia nakal gitu, nggak mau dengerin papa mama, tapi karena dia tenggelam dengan preferensi visual itu sehingga sensorik lain itu tertutup kayak gitu. Oke. Berarti kurang tepat kalau atau gimana masih pandangan ketika misalkan dia lagi ngerjain tugas puzzle terus kemudian dia ngelihat mainan donat dan dia ambil mainan donat dan pasang, sedangkan harusnya nih kerjain dulu nih tugas puzzle-nya nih kayak gitu, nanti jadi kebiasaan lagi kalau ngikutin preferensimu kayak gitu, jadinya tugas tuh nggak dikerjain. Itu gimana menurut pandangan kalian? Jadi kalau aku sih biasanya tuh ada volume tuh, ada energi volume energinya dia kayak gitu. Jadi biasanya ketika dia volumenya masih banyak, energinya masih banyak, biasanya aku akan agak nge-push dia untuk diselesain dulu nih puzzle-nya gitu. Jadi kita bisa kasih tahu dia dengan lembut,
tapi dengan konsekuensi yang ada kayak gitu bahwa oh kamu mau main itu ya, kita selesaiin dulu yuk. Oh mau main itu nanti kalau ini udah selesai baru kita main itu kayak gitu. Itu ketika yang memang energinya itu masih ada, energi sensori kita tadi itu masih ada kayak gitu. Tapi ketika emang kita udah kasih tahu yang lembut kayak gitu, dia tetap cukup memaksa dan terlihat banget nggak ada progresnya buat balik kayak gitu. Biasanya kalau kita arahin push dia untuk main kayak gitu kan ada gerakan mau balik lagi ya. Nah itu karena memang mungkin energi udah mau habis, tapi karena masih ada dan kita push dia dari segi perilaku dia mau tuh untuk mendorong sensoriknya untuk sampai ngabisin energinya. Dan ketika dia emang energi udah benar-benar habis, nah biasanya udah tuh si anak bakalan meltdown kemungkinan ketika dipaksa untuk menyelesaikan ini kayak gitu. Makanya kenapa saya nggak suka kalau membentak anak ketika lagi dia belajar kayak gitu, atau marahin anak ketika dia belajar, atau dengan nada tinggi pun, atau dengan nada makian bahkan, karena justru itu mengurangi energi si anak yang nggak perlu kayak gitu. Jadi kita biarin aja, maksudnya biarin energinya si anak itu teralihkan ke permainan aja udah kayak gitu. Jadi ketika kita misalkan menolak ntar dulu ya, yang itu nanti aja, yang ini dulu selesaikan, itu pun juga sebenarnya udah mengurangi energinya juga. Dan itu juga sebenarnya bisa bikin dia stres juga ketika emang energi udah habis kayak gitu. Jadi kita bilang lembut aja itu tadi sih, itu yang lembut. Dan kalau misalkan dia tetap emang nggak bisa, ya kita kasih satisfaksi juga. Tapi kalau misalkan emang masih bisa, kita push, energi masih ada kelihatannya, ya kita suruh balik lagi dia masih mau main, ya udah kita bisa suruh dia untuk lanjutin lagi itu si puzzle-nya kayak gitu. Menarik sih. Iya sih, apalagi yang konsep kayak seringkali anak tuh, ya balik lagi sih aku ngelihatnya sesuai dengan apa yang udah aku pahami. Maksudnya ketika anak melalaikan tugas, teralihkan ke hal yang lain, bukan sesuatu yang benar-benar disengaja sama dia kayak gitu, tapi memang ternyata dari sisi sensori, sisi pengindraannya adalah bahwa ya dia belum mampu untuk bisa sekonsentrasi itu dan perlunya mengenal tadi ya arousal itu. Jadi bantu kita untuk menyesuaikan cara belajar anak yang aku rasa memang, dan aku yakini bahwa setiap anak tuh unik dan masing-masing punya cara belajar yang berbeda kayak gitu. Dan kalaupun ada yang berhasil dengan cara yang dengan satu cara, ya belum tentu sama anak yang lain dengan cara tersebut optimal juga ya, kurang lebih ke arah situnya ya. Iya sih, dari akunya udah makin oke sih kalau untuk yang arousal gitu. Cuman memang baik lagi sih, sempat agak kebingungan di awal karena memang kayaknya kompleks itu deh kayaknya nih aja baru betul lapisan luarnya aja kayak gitu. Paling sih aku menambahin sih, jadi maksudnya jadi ketika kita memaksakan anak, ketika kita ngebentak anak, itu nggak bikin dia jadi lebih pintar gitu. Justru malah itu tadi dia malah meningkatkan daya stresnya dia kayak gitu. Jadi si daya ambang stresnya menjadi rendah gitu. Dia jadi mudah kena stres kayak gitu. Jadi ada stres sedikit dia meledak, kayak gitu. Tapi kalau kita biasakan dengan situasi yang tenang, dengan penyelesaian masalah dengan logis kayak gitu, tentunya dengan level pemahamannya anak, nah itu anak nanti akan menyelesaikan masalah sesuatu tuh dengan tenang, dengan yang nggak yang dengan yang terlalu emosian seperti itu kayak gitu. Oke sih, cukup jelas sih. Jadi pas bertemu sama anak, kita bisa mencari tahu tentang itu ya, preferensi arousal anak, bahkan bukan dari sesuatu yang sifatnya serius belajar ya, justru harus dari sifatnya yang permainan kayak gitu, untuk lebih memudahkan kita untuk melihat secara lebih luas, baru mulai untuk bisa nekanin hal yang kayak gitu ya. Cuman aku jadi kebayangnya, berarti sebenarnya bisa nggak seandainya satu anak ini ternyata preferensinya misalkan gerakan kayak gitu, jadi dan dia pinginnya biar fokus tuh gerak-gerak terus, padahal nanti kalau belajar yang sifatnya pakai meja dan kursi kan jadinya susah tuh kalau misalnya kayak gitu. Sedangkan kalau diikutin terus, nanti kapan dia mau belajar untuk bisa optimal dengan duduk manis dan tenang itu gimana jadinya? Atau ada pertimbangan tertentu nggak? Dari Lutfi?
Iya, sebenarnya nambahin aja sih sama jawabannya. Karena kalau untuk kita bilang apa ya ambang batas dia untuk ngikutin dia ya, maksudnya buat nurutin preferensi dia memang betul pasti akan ada rentang waktu tertentu atau ada batasannya gitu. Karena nggak bisa kita terus kasih dia karena nantinya tuh dia nggak akan paham gitu sama konsep pengendalian diri terhadap ya tadi rangsang sensorik. Makanya biasanya kita selalu bikin rules gitu di awal. Misalkan contoh kayak kalau aku pribadi ya biasanya ngasih gitu. Ya udah boleh kamu main deh gerak dulu. Kita kasih waktu berapa lama misalkan. Tapi tetap dari awal tuh udah dibahasain gitu. Kayak nanti om main ya, tapi kamu boleh gerak dulu deh main dulu. Nanti kalau udah om panggil kita main-main ya gitu. Nah itu pun kan pasti tahu nih kita karena dia dari awal kan udah gerak-gerak nih. Pasti main pun akan susah juga tuh buat dia engage dalam waktu yang lama kan. Nah makanya tetap pemberian kayak tadi tuh yang dia mungkin buat dia distract entah apapun itu tuh kita jadiin kayak semacam bentuk ya rewarding sih untuk istilahnya peregulasian diri lah. Tetap makanya memang harus gitu. Cuman mungkin kita buat setting gimana caranya hal-hal yang buat distract itu tuh nggak jadi banyak tanpa harus kita paksa dengan mungkin tadi ya dengan marah-marah, dengan ngomel. Ya dengan pemberian aktivitas itu yang bikin dia tuh jadi lebih effort 2 kali dengan satu rangkaian aktivitas. Kalau misalkan DSI kan bisa kita setting ruangannya tuh bikin jadi yang lebih deep gitu. Misalkan contohnya dari tengah jalan diposisiin jadi merangkap. Jadi kan biar tenaga yang dikeluarkan tuh 2 kali lebih banyak. Terus kalau misalkan tadinya merangkap ternyata udah enjoy nih badannya udah kuat gitu. Secara endurance energinya tuh dia udah bisa bertahan dengan merangkap dengan durasi kita naikin lagi jadi merayap misalkan. Oh merayap udah nih naik tangganya misalkan naik tangga juga biasa aja. Respon setelahnya masih tetap lari-lari. Kita coba misalkan naik tangganya tangga yang menggantung, tangga vertikal seperti itu. Jadi ya istilahnya sih memang lebih ke gimana cara kita setting permainan itu tergantung preferensinya dia. Tapi yang enggak harus dengan banyak ya tadi ya rangkaian harus panjang enggak, tapi kita setting gimana caranya gimana ya energi dia keluar bisa lebih banyak tapi enggak terlalu banyak gitu. Ya tadi dengan menaikkan sedikit-sedikit levelnya. Nah, tetap ya pemberian level ini itu juga diselingi sama gradasi. Jadi nggak bisa semuanya harus merangkap semua enggak. Tetap harus dikasih cooling down dulu. Misalkan habis merangkap, kasih space sedikit buat dia jalan misalkan 5 langkah, habis itu baru dia lompat misalkan. Jadi ya istilahnya ya itu sih pemberian aktivitas itu juga harus ada apa nih yang mau kita jadiin concern yang bikin energi dia kok lebih banyak gitu. Nah, itu tuh yang nantinya kita sebagai terapis tuh harus bisa lebih kreatif biasanya. Nah, durasi permainan itu juga kita harus tahu tuh misalkan berapa lama. Kalau kita ngomongin waktu kan susah. Biasanya kalau kita udah ngomongin alur, misalkan berapa siklusnya berapa kali. Misalkan kita main dulu nih, main gerakan dia, tapi kita kasih tugas sambil kita bawa puzzle. Misalkan taruhlah 3 kali, 4 kali. 3 kali kita lihat responnya nih. Setelahnya tuh gimana? Udah bisa nggak nih secara badan tuh kondusif buat dia belajar. Kalau misalnya dikit kita bisa, kita selingin tuh biasanya. Tapi tetap harus kasih yang tadi ya dalam aktivitasnya aja tuh udah dibilang kan harus ada cooling down-nya tuh. Jadi biar badan itu bisa relax lah sedikit gitu. Jadi nggak selamanya panik. Jadi biar dia bisa juga lebih mengatur lagi tuh mericas energinya dia tuh sambil kita kasih aktivitas. Nah sebelum sesudah dia main tadi misalkan sebanyak 3 kali negosiasi kita 3 kali terus kita arahin mau belajar nggak apa tuh suruh istirahat dulu berapa lama misalkan contoh semenit kah 2 menit misalkan minum makan boleh atau sampai 1 snacknya habis baru dia belajar gitu. Nah itu baru lebih enak. Jadi memang ya istilahnya untuk kita buat neken terutama untuk concernnya pada anak dengan preferensi gerak tuh memang ya lebih ngevariasiin permainan itu biar lebih capek tapi yang nggak bikin dia jadi bener-bener capek banget gitu. Nah makanya yang tadi kita juga harus bisa ngeliat per siklus itu respon anak bagaimana. Jadi bener-bener harus engage banget, harus benar perhatiin dari respon wajahnya kah, dari respon dia terhadap geraknya kah. Misalkan pertama-tama mereka semangat banget nih, mau nih pertama. Yang kedua udah mulai kayaknya udah agak nggak mau, dari badan udah tegang nih, udah kelihatan melawan lah gitu, fight gitu dia terhadap rangsang yang kita kasih gitu ya. Nah itu berarti udah nggak bisa nih, berarti ambangnya dia udah selesai. Oh ya udah 2 kali itu kita kasih cooling down, baru tuh sampai tubuhnya kira-kiranya udah lumayan lebih relax, udah tenang. Baru masukin ke ya tadi main course-nya gitu, pembelajaran yang mau kita targetin apa gitu Om Rio. Paling aku coba tambahin ya, maksudnya ini kalau dari aku sih
kita bisa lihat dulu nih dia berada di usia yang mana kayak gitu. Jadi apakah dia itu di usia sekolah atau dia di usia yang masih sejak dini kayak gitu, masih yang di bawah-bawah 4 tahun 5 tahun seperti itu. Nah kalau misalkan memang usianya itu masih yang di bawah 5 tahun kayak gitu, memang sebaiknya nggak dikasih tugas-tugas yang rumit dulu, sebaiknya justru malah kita penuhi dengan itu tadi, preferensi sensorik tadi kayak gitu. Kita kasih tugas gerak bermacam-macam kayak gitu, karena memang sensori proprioseptif atau sensori gerak itu tidak bisa sih sebenarnya dipenuhi dengan lari-lari aja kayak gini, tapi pematangannya itu sangat sedikit sekali. Karena dia nggak ada tahanan kan, ketika dia bergerak itu dia nggak ada tahanan. Terus juga itu resiko tinggi dia overstimulasi ya tadi, high arousal yang udah overstimulasi kayak gitu. Nah itu nggak bagus juga untuk dirinya, dia membuat diri dia jadi kewalahan, buat diri dia jadi sulit mengkontrol lingkungan seperti itu. Nah jadi memang kita balik lagi sih, kita penuhi lagi preferensinya, tapi harus tetap ya tadi high yang happy atau optimal yang oke, terus sama low yang memang nggak low banget kayak gitu, yang masih diantara lah gitu. Karena emang bentuknya tadi aerosol itu bentuknya volume kan seperti itu. Dan kalau misalkan memang anaknya ini udah di fase sekolah kayak gitu, tapi dia masih yang banyak gerak seperti itu, nah ini sebenarnya cukup jadi tantangan juga nih kayak gitu. Dan bisa untuk misalkan dia lagi sedang belajar kayak gitu atau mengerjakan tugas, dia harus harus banyak jeda-jeda biasanya. Ya kalau misalkan dia kuat 30 menit, setiap 30 menit jeda 10 menit untuk membebaskan apa yang dia lakukan gitu. Kenapa dibebaskan? Kenapa nggak disuruh tiduran aja? Karena balik lagi yaitu bisa jadi dia energi kognitifnya habis, energi sensoriknya habis kayak gitu. Jadi kita bebasin untuk mengembalikan energi-energi itu. Jadi nggak cuma energi istirahat aja yang kita penuhin, tapi kita mesti penuhin energi-energi yang lain seperti itu. Dan ketika dia sudah penuh, biasanya anak akan bisa lebih on lagi tuh, dia akan bisa lebih bisa lebih connect lagi terhadap instruksi-instruksi atau apa yang dibicarakan oleh guru lesnya misalnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Dan atau bisa juga kita kasih permainan-permainan juga ya gitu, mungkin kayak fidget toy atau fidget spinner atau slime kayak gitu. Tapi sebisa mungkin kita pilih permainan-permainan yang nggak bikin dia tuh ke-distract secara sepenuhnya kayak gitu. Ya kan ada tuh biasanya preferensi permainan sensori kayak gitu yang memang dia teralihkan, tapi kadang dia masih dengerin orang ngomong kayak gitu. Jadi dia ngeliatin nih, tapi kalau orang ngomong tuh dia dengerin. Nah itu masih bisa lah, agak ditoleransi lah, bisa malah ditoleransi. membantu ya. Malah itu memaintain si arousal tetap on kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang kalau misalkan memang dia butuh untuk melihat soal-soalnya, bisa kita ambil lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan dikasih permainan regulasi sensorik di tangannya dan dia malah jadi fokus ke sini, malah jadi tenggelam. Nah itu lebih baik jangan dipilih yang seperti itu. Dan itu tadi, dan itu kan sebenarnya di fase yang kita nge-push energinya dia terus tuh. Jadi itu di fase yang sebenarnya energi udah habis, tapi sebisa mungkin kita balikin lagi energi, kita cas lagi dan kita ngebebasin dia kayak gitu. Jadi sebenarnya itu banyak dari sisi perilaku yang nge-push si sensoriknya sebenarnya di fase itu, dan itu fase yang melelahkan sekali bagi si anak itu. Jadi di luar itu, di luar dari si pembelajaran itu, kita wajib tuh untuk menuhin sensoriknya dia kayak gitu, yang entah kayak mainan tepung-tepungan di ember, aduk-aduk kayak gitu, atau berenang, atau pokoknya intinya ketika dia munculkan preferensi sensorik tertentu kayak gitu. Karena kayak aku punya anak nih, jadi jadi dia preferensi gerak kayak gitu udah terpenuhi, tapi ternyata si sensorik sentuhnya ini dia ternyata masih nyari kayak gitu. Nah jadi si sensorik nggak terpenuhi ini itu akan mempengaruhi kewaspadaannya, yang larinya nanti ke konsentrasinya dia, ke fokusnya dia, ke atensinya dia kayak gitu. Jadi dengan makin komplitnya kematangan berbagai sensorik atau berbagai panca indera, itu akan
memanjangkan kewaspadaannya dia, yang tadi 30 menit butuh istirahat tapi dia bisa lebih panjang. Dan ya itu, jadi memang sebaiknya kita dari segi pas lagi belajar ada strateginya, pas setelah belajar kita harus matangin tuh, ada strateginya juga kayak gitu. Makin luas sih aku jadi nangkepnya bahwa hal-hal yang kecil seperti bermain, seperti manjat, seperti mendengarkan musik atau ya permainan-permainan anak pada umumnya itu bukanlah sesuatu hal yang sepele ya, karena sebenarnya itu membantu anak supaya dia terpenuhi kebutuhannya dan bisa lebih optimal gitu. Jadi dari aku sih sejauh ini udah oke banget sih. Jadi kayak nggak memandang bukan lebih ke arah ya itu memandang lebih bisa melihat bahwa apa yang dilakukan anak ketika bermain, galasin segala macamnya, sesuatu yang sifatnya remeh-temeh itu dampaknya itu sangat besar buat anak dan optimalisasi belajar, kewaspadaan dan segala macamnya. Dari aku sih udah oke sih. Aku mau nambahin nih. Jadi kadang ada orang tua yang istilahnya dia di umur yang sebenarnya dia bermain kayak gitu, tapi dia dipaksakan untuk belajar. Itu sebenarnya sayang banget. Bener sayang banget, maksudnya karena itu kan sebenarnya investasi jangka pendek itu. Jadi ketika anak di fase yang harus bermain tapi dia dipaksa untuk belajar, ya memang nanti dia akan bisa memahami gitu angka-angka, tapi itu pun kemungkinan besar akan sulit banget tuh untuk mempelajari itu. Banyak paksaan-paksaan, banyak penahanan-penahanan, banyak mungkin banyak hukuman mungkin kayak gitu supaya sampai dia tuh bisa paham 1-10 gitu. Sebenarnya ada investasi jangka panjang yang sebenarnya itu amat sangat berguna sekali bagi si anak ini, yaitu bermain itu. Jadi memang ketika dia lagi kita biarkan dia untuk bermain, untuk pemenuhan sensorik itu tadi dan membuat kestabilan dalam arousal itu tadi, itu justru nanti ya mungkin di fase anak lain dia lagi belajar baca tulis hitung kayak gitu, tapi dia main, ya memang dia kemungkinan nggak akan dapat tuh ilmu-ilmu kayak gitu. Tapi sebenarnya kita bisa jadiin strategi juga ya, kita asal taruh angka-angka aja, tapi nggak yang harus belajar banget gitu, kita taruh-taruh aja kayak gitu, seperti itu. Nah itu ketika dia udah lebih banyak main nih, udah lebih matang kayak gitu, nanti kemungkinan bisa jadi tingkat kewaspadaannya itu atau tingkat optimalnya itu dia bisa lebih panjang dari si anak yang pas fase bermain itu dia malah belajar kayak gitu. Nanti ketika dia di fase bertumbuh lagi, tingkat kewaspadaannya nggak panjang-panjang amat gitu, gara-gara masa kecil itu tadi ya itu malah belajar bukannya main kayak gitu. Tapi ini anak nih yang waktu kecilnya, waktu fase mainnya dia itu tidak belajar tapi dia bermain, dia punya tingkat kewaspadaan yang panjang-panjang, dan kemungkinan besar dia akan bisa ngebalap nih dengan si anak yang dari kecil itu dia belajar berhitung seperti itu, dipaksa kayak gitu, dan otomatis juga akan hidupnya anak juga akan lebih nyaman juga, lebih enak juga, karena lebih sedikit juga tantangan sensorik-sensoriknya. Otomatis ketika anak lebih bisa ngikutin situasi lingkungan, otomatis kan dorongan-dorongan dari orang akan lebih sedikit. Mungkin yang nggak paham, mungkin ya hukuman-hukuman juga akan tidak terkena juga ketika dia memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih optimalnya lebih panjang kayak gitu. Karena itu tadi ketika misalkan lagi duduk di sekolah, itu kan nggak ada stimulasi sama sekali kayak gitu, dan kita disuruh diem. Nah itu tantangan sensoriknya tinggi banget tuh. Kalau misalkan anaknya tadi sensoriknya nggak bagus, tadi malah diajak belajar aja, ketika duduk itu tantangannya tinggi banget. Dia duduk pengen gerak, pengen loncat-loncat, pengen denger musik, pengen apa, pengen itu ya berasal dari impulsivitas dari si sensorik kebutuhan yang nggak terpenuhi itu. Nah kalau misalnya si anak yang yang banyak main tadi, kemungkinan dia akan punya span yang lebih panjang gitu, tentang waspada on yang lebih panjang kayak gitu, dan dia akan bisa lebih nyaman dibanding temannya yang hanya belajar waktu kecilnya kayak gitu. Nah, menarik sih. Ada yang mungkin udah di ujung podcast juga kali ya. Oh iya.
Iya. Iya. Konklusi terakhir kali ya. Mungkin ya ada mungkin kata-kata. Wah, udah sejam ya. Gak berasa kalau ngomong. Jadi dari intinya sih dari segala inti hebat loh. Itu panjang banget obrolannya. Mantap. Hebat Itu semua. udah kerangkum tuh sebenarnya, udah jelas banget ya. Intinya sih kalau dariku sendiri sebenarnya cuma mau menggambarkan aja. Intinya sih si arousal ini tuh semua apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan selama kita bergerak, selama kita mendengar, selama kita melihat, itu semua akan memiliki dampak dan efek setelahnya gitu. Bergantung dari mana yang tadi ya, tingkat kewaspadaan kita terhadap lingkungan. Nah, hal itu didasarkan pada bagaimana kita udah bisa, atau bagaimana kita mendapatkan banyak pengalaman di masa kecil kita gitu. Makanya memang kalau menurutku sangat besar banget gitu bermain atau istilahnya melakukan hal-hal yang mungkin menurut orang lain tuh kayaknya nggak penting gitu ya, kayak main atau apa. Terkadang memang belajar itu penting, cuman ya ada waktunya juga kita untuk mendapatkan banyak pengalaman lah dari segi sensorik bermain, yang itu nantinya bisa membentuk kita bisa lebih siap menerima tantangan di kemudian hari gitu. Ya istilahnya sih nggak hanya cinta aja yang mempengaruhi hidup gitu. Tapi Iya, semuanya falling in love nih. ya bener kan, ternyata arousal itu tuh lebih kompleks gitu. Iya. Kalau cinta kan berarti cuma salah satu bagian doang kan, berarti ya istilahnya dari auditori kita mendengar kayaknya nih kekecewaan nih. Tapi sebenarnya tuh semuanya yang kita lakukan itu punya dampak gitu. Jadi untuk parents dan mungkin teman-teman ya, kayak tadi nih, kalau teman-teman lihat ya Om Afiku sendiri atau Om Rio ngomong tuh kan, kita dari tadi tangannya gerak-gerak, itu juga preferensi supaya kita tetap optimal pas kita ngomong gitu loh. Karena kalau kita nggak begitu diem begini, kita nggak punya kenyamanan gitu, kita nggak punya kewasan, kita nggak punya titik. Ini tuh sebenarnya nggak nyaman. Jadi kita gimana sebagai teman kita menutupi, kita mengcover diri kita tuh dengan memberi preferensi gerak, kita pakai tangan, kita memberikan visualisasi. Itu kan visualisasi juga tadi, misalkan ini menegaskan kata A, B, C, luas, kecil. Itu kan nanti kan banyak tuh kompleksitas dari penggabungan antar dua sensorik ya, dari ya apa yang tadi kita lakukan maksudnya gitu. Nah itu juga merupakan salah satu bentuk kita untuk pengendalian diri, untuk kita bisa tetap panjang nih energinya selama kita berbicara di sini begitu. Jadi ya semua yang kita lakukan itu terkadang tanpa kita sadari juga itu memiliki peran penting untuk menjaga diri kita tuh bisa tetap bertahan pada satu level gitu, yaitu level optimal tadi gitu. Yang paling penting jangan pernah batasi apapun itu selama itu baik. Yep. Dan berilah pagar-pagar tertentu bila memang sudah mulai keluar pada jalurnya gitu ya. Tapi parents juga harus tahu bahwa anak itu memiliki ya golden period juga untuk dia bermain gitu. Jadi buat batasan seluas mungkin, tapi jangan sampai keselamatan atau yang potensi kerugiannya besar lah. Betul. Jadi kita harus bisa melihat bahwa mana yang berpeluang besar untuk mengembangkan anak, mana yang berpeluang besar untuk justru menutup hal-hal yang besar untuk anak gitu. Karena ketika sudah terjadi dan berlangsung misalkan hingga ya usia-usia yang sudah rentan ya, remaja dan dewasa, itu sudah akan susah lagi untuk kita mengembalikan itu ke awal. Karena golden period-nya udah lewat gitu. Di tahap tapi kan anak itu sedang mengisi gelas yang kosong itu dengan berbagai macam input ya. Tapi kalau misalnya kita isi dengan hal-hal yang seharusnya luas gitu, melebihi kapasitasnya, anak itu nggak bisa menerima, akhirnya ya terfokus aja pada satu hal itu, sehingga nantinya dia nggak akan bisa beradaptasi gitu dengan perubahan lingkungan di masa mendatang gitu. Menutup kan? Mantap. Ya udah nggak ada lagi sih, semua udah lengkap. Palingnya buat teman-teman yang kalau ada komentarnya boleh ketik, kalau mulai ada masukan atau kritik juga nggak apa-apa, atau bahkan punya baik lagi sih. Kalau punya pandangan lain nggak apa-apa, kita malah terima dan baik lagi sih. Kita akan jadikan itu sebuah pemahaman bahwa ya tiap orang punya sudut pandang yang berbeda dan kita juga nggak memaksain bahwa apa yang kita katakan ini yang benar kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman merasa itu sesuatu yang nggak benar, teman-teman bisa juga boleh ketik di kolom komentar kayak gitu, menurut teman-teman yang benar tuh baiknya gimana. Justru ini kita malah saling mengasah satu sama lain, biar kita juga jadinya belajar nggak sekedar di level yang ada-ada aja, tapi kita ternyata ada ilmu yang baru dan ternyata bahkan kita juga bisa memahami apa yang teman-teman pikirkan, yang apa teman-teman yang kuasai dan kita nggak kuasai, dan jadi kita jadi saling belajar kayak gitu. Jadi kayak dari akunya sih
ya sesuai dengan namanya, biarlah kita jadi tumbuh bersama, biarlah perbedaan itu bukan sesuatu yang membuat kita jadi menggunjing satu sama lain kayak gitu. Tapi Oke menyatukan. Tetapi menyatukan. Oke. Iya, iya. Oke. Aku mau ada penutupan boleh nggak? Oke, boleh. Sekalian closing. Sekalian closing kali ya. Iya. Jadi kalau aku sih titipnya ya banyak-banyak lah untuk memahami maksud si anak kayak gitu. Karena seringkali kadang anak tuh nggak bermaksud untuk nakal seperti itu, dan ya kayaknya mendingan nggak ngebentak-bentak anak lah ya kayak gitu. Karena justru itu menguras energi dia banget, dan itu ya menguras energi yang nggak dibutuhkan lah kayak gitu, seperti itu. Dan ya kalau bentak dan marah-marah memang di situasi yang memang sangat-sangat sangat-sangat potensi kerugiannya sangat-sangat besar kayak gitu. Ya mungkin kayak masalah keselamatan, mungkin dia akan jatuh, akan apa kayak gitu. Mungkin kita bisa membentak dia, tapi itu pun juga kita harus nyalahinnya perilakunya dia, bukan si anaknya kayak gitu. Jadi kita nge-label salah si perilakunya aja, jangan sampai kita nge-label jelek si anaknya kayak gitu, seperti itu. Ya, ini sih kayak gitu ya. Oke deh, makasih Om Afi, Om Lutfi buat hari Sama. ini. Ya, makasih Om Rio. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Saling bertumbuh. Yo.